Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu anggota PKH, wabil khusus kepada tuan rumah yang sudah menyediakan tempat dan jamuan. Terima kasih atas jamuan dan tempatnya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak mungkin kita ada di sini kalau kita dalam keadaan sakit. Maka perlu disyukuri kenikmatan berupa sehat itu. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siapa anak yang sakit? Kadang-kadang sakit. Kemarin kita sudah membahas tentang stunting ya Bu ya, stunting, yaitu anak yang usia tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Sekarang kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Tentunya bagi siapa saja kan kesehatan gizi pentingnya sebenarnya bagi semua komponen keluarga. Terutama yang kita bahas adalah kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ibu hamil dan anak-anak. Kalau ibu hamil, maka otomatis dia akan menjaga calon buah hatinya, calon anaknya. Makanya spesial ibu-ibu itu diangkat derajatnya sampai 3 tingkat. Itu diantaranya karena salah satunya karena kekuatan ibu-ibu diberi sebuah amanah, yaitu bisa mengandung, yang dimana di dalamnya itu amanah untuk lahirnya seorang anak. Maka tentunya ibu hamil ini harus menjaga kesehatan dan gizi bagi ibu hamil. Pertama yang harus dilakukan adalah ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya. Ibu berapa kali coba kira-kira apa lebih selama dia hamil sampai melahirkan, minimal berapa kali? Paling sedikitnya itu 4 kali selama kehamilan. 4 kali. Yang pertama itu pada kehamilan di usia 3 bulan, harus 1 kali. Yang kedua pada usia 4 sampai 6 bulan. Itu jedanya 4 atau 5 atau 6 diperiksakan 1 kali. Yang keduanya kedua kali lagi itu dipisahkan antara 7 sampai 9 bulan. Itu 2 kali hasilnya. Itu minimal Bu. Maksimalnya ya boleh saja diperiksa tiap minggu sekali boleh. Pak Olok Pak, lawan periksa ning dokter mah bisa dibayar. Wis minimal 4 kali saja. Apa biasanya yang diperiksa? Nggak ada langsung ibu hamil nih. Kalau lagi diperiksa apanya saja? 1, perutnya diperiksa. Apanya diperiksa perutnya tuh? Detak jantung, tensinya ya, tensinya. Terus berat badannya ditimbang dulu ya. Terus apa lagi? Lingkar pinggangnya biasanya. Tinggi badan. Kemudian tinggi badan pastinya itu. Tinggi rahimnya diukur. Terus penentuan letak janin.
Di sini hijan ini kalau bahasa zaman bagian apa kan itu goleng kan? Goleng ya. Iya, goleng atau digendong kalau bahasa Sunda nih. Terus penentuan status imunisasi tetanus toksoid atau TT biasanya di apa namanya di imunisasi. Nah, kemudian pemberian tablet tambah darah dan macam-macam biasanya. Kalau di dokter lebih spesifik lagi. Nah, itu diantaranya. Kenapa harus dilakukan itu? Sebab ibu hamil ini kalau misalkan dia diperiksa, maka nanti akan ketahuan apa penyebabnya, bagaimana kondisinya, keadaannya seperti apa, terutama namanya istilah kita mah perkembangan janinnya itu di apa namanya disampaikan. Kemudian tentunya ibu hamil ini kan harus juga gizinya dicukupi ya Bu, cukupi gizinya. Makan harus dengan makanan yang proporsional, tidak harus mahal tapi ada 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat, vitamin, mineral, apalagi Bu? Nah, vitamin, karbohidrat kan 4 sehat 5 sempurna, tambah susu nih, karbohidrat, vitamin, protein, mineral, sama satunya susu. Tambah karbohidrat berarti kalau di sini biasa makannya dengan nasi. Kalau apa vitaminnya ya banyak lah, pilih vitamin buah-buahan. Kemudian mineralnya ya minum air putih yang banyak. Kemudian apa namanya mineral, vitamin, ini apa lagi? Protein hewani atau nabati, ya tempe atau daging, telur. Kemudian orang hamil itu harus istirahat yang cukup, tidur 6-7 jam. Usahakan tidurnya berbaring ke arah mana? Miring ke kanan. Kemudian sering dilus-lus perutnya sama suaminya. Ya. Iya, dilus-lus janinnya, diajak ngobrol. Kalau luar negeri dikasih musik. Kalau kita mah sholawatan mungkin. Kemudian selain istirahat cukup, kemudian makanan yang bergizi, yang proporsional tadi, juga menjaga kebersihan diri. Misalkan kukunya dipotong, cuci rambut, cuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali. Mandi 2 kali sehari, iya bukan 2 hari sekali. Ya, kalau 2 hari sekali berarti. Kemudian ganti pakaian, pakaiannya harus diganti itu. Jangan, ya sama pakaian juga harus diganti setiap hari, 1 hari 2 kali. Jangan 2 hari baru diganti 1 kali. Cuci rambut 2-3 kali dalam 1 minggu. Nggak usah tiap hari cuci rambut olok. Kemudian juga ibu hamil juga sebenarnya boleh melakukan hubungan suami istri asal dengan syarat-syarat atau masukan dari tim kesehatan atau fasilitas atau petugas kesehatan. Kemudian aktivitasnya jangan berlebihan. Di sini ada gambarnya itu suaminya yang nyuci piring, nyuci baju. Maksudnya berarti pada saat hamil jangan sendirian terus, harus ngebot misalkan. Pasti ada nih kan ya? Hamil masih kadang yang mana nyuci bantu sama suaminya, ibunya yang cukup yang
nyelap saja. Nah, suaminya yang resep. Kemudian ikut senam hamil kalau ada. Ya. Suaminya harus membantu. Nah ini juga berhubung di sini nggak ada suami-suami, jadinya apa namanya, saya hanya berbicara sama ibu-ibu. Harusnya kalau ada suaminya saya tanya satu-satu, suka nggak membantu Entar kalau ke rumah Pak tuh. ibunya kalau lagi hamil ya. Ya kalau di depan bapak mah suka, di belakang mah ya enggak lah, nggak tahu ini. Nah mungkin itu diantara beberapa apa namanya yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Ya, karena ibu hamil adalah merupakan titipan, ya, titipan yang mana itu harus dijaga benar-benar anaknya supaya cerdas, supaya sehat. Ya, makanya harus diberi gizi yang cukup, diberi perhatian yang lebih, karena hakikatnya adalah bagaimana tumbuh besarnya anak itu tergantung ibunya ketika ketika mulai dari hamil sampai melahirkan, sampai nanti menyusui, sampai usia 2 tahun. Kalau sudah lulus masa selama 2 tahun itu, dari mulai proses itu, maka mudah-mudahan nanti menjadikan anak yang sehat, terutama yang pintar. Ya, terus ya kalau kita sebagai orang Islam ya tentunya ada wiridan, ada doa-doa, dibaca apa, bisa baca bela. Misalnya baca kulhu, bisa baca kulhu ya kulhu, bisa baca sholawat ya sholawat dari dilus-lus. Padahal mun dilus-lus bari lagune dangdutan ya kon anaknya anak suara musiknya langsung sasa. Tapi lamun anaknya sering dibaca kena yasinan apa yang mudah-mudahan orang terlalu alergi bakal ada suara-suara adzan atau apa. Bagiannya engkau. Iya. Nah yang harus dihindari selama hamil, satu, kerja berat. Terus dia kerja berat itu sangat. Kemudian tidur terlentang, tidurnya terlentang 10 menit pada masa hamil tua itu dilarang sekali. Kemudian minum minuman bersoda, beralkohol, kemudian minum yang dilarang yang memiliki soda. Kemudian merokok atau terpapar asap rokok. Jadi jangan sampai merokok atau dekat-dekat sama yang merokok. Minum obat tanpa resep dokter. Kemudian stres berlebihan. Jadi orang hamil itu jangan dibuat stres, harus dibuat happy walaupun nggak ada duit. Ya, jangan stres kalau bisa tetap gembira. Bisa beli penolakan duit gembira. Orang bisa lah, itu kan orang bisa masuk. Sementara mau nem rambut gak makanan duit mah. Kecapean. Kalau rambut manis. Stres ya. Iya. Jadi dengan TikTok ya kan. Suami itu kelihatan ganteng itu kalau habis mandi, kalau habis gajian. Baru kelihatan. Kalau lagi begitu adus ya bakal orang gajian mah adus. Tapi orang adus gak bakal gajian mah ya ganteng. Mungkin itu ada pertanyaan, cukup kok dia